Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mari kita sama-sama murojaah, mengulang kembali, merenungi tentang hakikat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Kalimat ini sungguh mulia, sungguh sangat agung, layak untuk kita fahami, layak untuk kita renungi dan fahami betul-betul untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai kaum muslimin. Bahwasanya hadir sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah kalimat ini bagian dari pondasi pokok kunci keselamatan seorang hamba kita hidup di dunia maupun menuju keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya ke langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan berkaitan dengan tingginya kedudukan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka hadir sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, kalimatun tauhidi hiya thamanul jannah wa man kanat akhiru kalami dakhulal jannah. Kalimat tauhid adalah harga dari surga. Barang siapa yang menjadikan kalimat ini penutup ucapannya, maka dia akan masuk surga. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita fahami betul apa yang dimaksud la ilaha illallah. Kalimat ini sebagai kunci seorang hamba, menjadi sebab utama seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kalimat la ilaha illallah menjadi titik fokus tujuan utama para rasul dalam berdakwah. Seluruh nabi, seluruh rasul dikirim ke bumi dengan satu tujuan utama, yakni la ilaha illallah. Kalimat ini mengajak umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yakni sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-anbiya'u ihwatul li'allatin ummahatum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi itu adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda, sedangkan agama mereka adalah satu, yakni di atas kalimat la ilaha illallah. Berkaitan keutamaan kalimat la ilaha illallah, Ibnu Katsir boleh mengatakan, fa kullu nabiyyin ba'atsallahu yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah tujuannya selalu mengajak kepada hanya beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita pahami, harus kita ketahui adalah bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sebatas di lisan kita, tapi betul-betul difahami dengan hati yang terdalam, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka makna la ilaha illallah adalah ma'budun haqqun ilallah. Tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalimat ini mengandung dua hal. Yang pertama, bahwasannya kita harus menolak sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menetapkan bahwa yang paling layak, yang paling berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, wa idz qala Ibrahim li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah kecuali Allah yang menciptakanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram baginya harta, darahnya untuk diganggu, serta perhitungannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Majmu'ul Fatawa dijelaskan bahwasannya al-ilahu walladzi taluhu al-qulubu mahabbatu wa ijlalan wa ta'ziman fala ilahu illallah ayyula ma'buda bihaqqin illallah. Allah al-ilah adalah zat yang dipertuhankan oleh hati dengan rasa cinta, penghormatan dan pengagungan. Maka la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat diterimanya la ilaha illallah, yakni seorang ketika mengucap la ilaha illallah tidak memberikan manfaat otomatis jika tidak disertai dengan syarat seperti ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, rasa cinta dan tunduk dan penerimaan, yakni makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak memiliki keraguan-raguan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah siddiqan min qalbih illa harramallahu 'alan nar. Tidaklah seorang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, jujur di dalam hatinya, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid la ilaha illallah yang bisa menjadikan seorang terhalang dari neraka adalah ketika seorang faham apa makna la ilaha illallah. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, jujur di dalam hatinya, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang seperti inilah orang yang menjadikan akhir hidupnya la ilaha illallah, maka layak masuk surga dan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar betul-betul yakin seyakin-yakinnya, jujur di dalam hatinya, mengamalkan la ilaha illallah, sehingga nanti di akhirat diharamkan masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah konsekuensi buah dari meyakini la ilaha illallah, meyakini dengan benar, dengan jujur la ma'budun haqqun illallah, maka seorang akan diberikan ketentraman dalam jiwanya, petunjuk dalam melangkah, serta jaminan keamanan di dalam kehidupan akhirat, diselamatkan dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ditegaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhulal jannah wa man laqi yusyrik bihi syai'an dakhulan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah
meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menemui Allah meninggal dunia dalam keadaan ada dosa menyekutukan Allah dan dia belum bertobat, maka dia akan masuk neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar sejauh-jauhnya, dan kita waspada dengan kewaspadaan yang tinggi agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.